Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada dan malaikat kepada Nabi. Berarti yang kita lakukan, lalu Allah juga lakukan, bahkan Allah lebih dulu melakukan adalah solawat. Maka boleh disebut zikir azali, zikir qadim. Allah qadim nggak? Qadim. Salah satunya adalah salawat ala Nabi. Nah itu, sallallahu ala Muhammad. Jadi ketika ruh kita berputar di alam gaib itu, yang dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia berterima kasih karena Nabi diciptalah dia kemudian ada. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Ini berkali-kali saya ulang supaya tidak lupa. Siapa yang lupa salat kepadaku, maka dia akan tersesat masuk surga. Dia udah ke arah surga nih, tapi nggak ketemu-ketemu pintunya. Kenapa? Karena surga itu dicipta karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk alu Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi ada dua. Keluarga nasab, ada keluarga sanad. Keluarga nasab yaitu keturunan Rasulullah. Silakan. Kemudian ada keluarga ilmu. Nah, ini yang mahal sebenarnya ilmu. Kita ini kan wajahnya wajah-wajah Asia ya, walaupun ada yang keturunan nih, saya lihat nih beberapa ini. Tapi bukan itu yang penting ya. Man bata'a nasabu, gimana di arba'in? Man bati'a amaluhu lam yusri'hu nasabu. Orang yang punya nasab tapi amalnya nggak connect dengan Rasulullah, nggak manfaat. Hadis ini bukan untuk menghujat ahlu bait seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang benci dengan habaib. Amal ini kalau habaib aja nggak dijamin, apalagi ente gitu maksudnya. Gitu maksudnya hadis ini. Nah, jangan salah memahaminya, ya. Karena hadis yang sahih mengenai ahlu bait ada di Sahih Muslim. Sahih Muslim sahih nggak? Namanya udah Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepadamu dua wasiat. Yang kita kenal kan biasanya kitab Allah dan sunnah. Tapi hadis yang sahihnya bukan kitab Allah dan sunnah, itu hadisnya hasan. Yang sahih adalah kitab Allah dan ahlu baitku. Kitab Allah. Ya. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu tidak tersesat. Yang kedua, ahlu baiti. Lalu Nabi mengingatkan sampai 3 kali. Uzakkirukumullahu fi ahli baiti. 3 kali. Aku ingatkan kalian mengenai ahlu baitku, ahlu baitku, ahlu baitku 3 kali. Berarti mencintai ahlu bait, mengikuti ahlu bait, habaib yang ahli sunnah, itu wajib hukumnya. Makanya saya kalau ada habaib, walaupun gak alim-alim amat, ya kita dahulukan dia. Khawatir nih masuk ke hadis itu, walaupun kita tahu nih ilmunya biasa. Nah, ini namanya mengtakzim, menghormati, bukan mengkultuskan, itu beda. Ya, perbedaan kita dengan ajaran Syiah, mereka menganggap para imam zuriat Rasulullah itu maksum, dikultuskan. Maksum artinya apa? Terjaga dari dosa. Baik. Nah, berbicara tentang keluarga Nabi, pewaris Nabi, nah, nanti kita akan bahas di bab ke-10 dari kitab Awariful Ma'arif, salah satu kitab ilmu qalbu atau tazkiyatun nufus atau tasawuf dalam tradisi ahlu sunnah. Dan saya sudah menyampaikan berkali-kali, tasawuf adalah khas ahlu sunnah. Tidak ada ahli bid'ah mempunyai tasawuf. Ini perlu diketahui. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sufi itu tidak sholat, sufi itu menentang Allah dan Rasul, itu tidak benar. Berarti dia bukan sufi, dia suka film. Ya. Al-Bab Al-Ashir fi syarhi ratbatil masyakhah. Bab ke-10 mengenai penjelasan martabat atau tingkatan masyaikh, guru. Siapa yang berhak jadi guru? Siapa yang berhak jadi syaikh? Siapa yang berhak jadi mursyid? Kan banyak nih mursyid sekarang, bener gak? Ada dengar syekh mursyid gitu, dengar ya? Atau ada yang diangkat muridnya, dinobatkan muridnya jadi mursyid. Atau ada yang nggak ngaku mursyid tapi ngangkat
ngangkat murid. Kalau saya ngangkat murid, berarti saya mursyid toh, walaupun saya nggak ngaku, ya kan? Saya nggak dapat izin mengangkat murid oleh guru. Lalu saya ngangkat murid, durhaka nggak? Ya. Durhaka, dan ini banyak sekarang. Orang nggak sabar mau jadi salik jadi murid. Karena nggak sabar jadi murid, lalu mendaulat dirinya menjadi mursyid. Nah ini banyak, maka banyaklah hari ini, mohon maaf, mursyid-mursyid palsu. Bahkan teman-teman, orang yang dikasih ijazah mursyid pun belum tentu makomnya mursyid. Kok bisa? Ya kan level mursyid macam-macam. Yang disebutkan dalam kitab ini, inilah mursyid hakiki. Yang kita sebut dalam istilah al-kamil mukammil. Mursyid yang perfect, yang ideal. Bukan berarti mursyid yang sempurna, enggak. Tapi mursyid yang ideal itu, ini yang dibahas di sini. Nah, makom ini adalah makom pewaris para rasul, para nabi, dalam berdakwah dan mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu pikiran kita dan kita kirimkan untuk muallif hadzal kitab, Imam Abu Hafs As-Surawardi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasi. Amin. Qala al-Imam Abu Hafs As-Surawardi bisanadina al-muttasil ilaihi, dengan sanad kita yang bersambung kepadanya, beliau berkata, warada fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak nggak biasa, beliau biasanya menyebutkan satu hadis lengkap dengan sanadnya sampai ke Nabi. Tapi di bab ini pembukaannya tidak. Sepertinya beliau lagi ada maksud. Ya, maksudnya saya lagi nggak menggunakan riwayat sanad, tapi lagi ngambil maknanya langsung. Karena kalau pakai sanad nanti membuat buyar isinya. Apa hadisnya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Nabi Muhammad yang dalam kekuasaannya, genggamannya, la in syi'tum la uqsimanna lakum, ya. Jika kamu mau, aku akan bersumpah terhadap kalian. Nabi lagi mau sumpah nih. Apa sumpah Nabi? Inna ahabba ibadillahi ta'ala, sesungguhnya hamba Allah yang paling Allah cintai. Kalau paling dicintai, wali itu bukan. Wali itu bukan. Wali. Alladzina yuhabbibunallaha ila ibadih, yaitu hamba-hamba Allah yang mengajak hamba Allah yang lain untuk mengenal dan mencintai Allah. Itu hamba Allah yang paling dicintai. Gitu. Kita balik ya. Kebalik lafaz hadisnya. Alladzina yuhabbibunallaha ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallaha ila Allah. Yang meminta Allah agar mencintai hambanya, agar memaafkan hambanya, agar mengampuni murid-muridnya, umat semua. Nah ini hari ini udah doain orang lain belum? Nah, itu maksudnya. Udah doain belum? Berarti antum belum dapat tuh jatuh cintanya Allah. Ya. Hari ini sudah kirim Fatihah belum untuk umat? Untuk sahabat. Gitu. Jadi kalau mau tahu cari waliullah tuh paling cemas dengan nasib umat. Dia nggak hanya cemas dengan nasibnya sendiri, dia mencemaskan nasib umat, terutama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, orang di kampungnya, di negaranya, apalagi yang seiman dengannya. Umum manusia aja dia khawatirkan, apalagi umat yang beriman. Ya. Nah ini baru satu. Yang kedua, yuhabbibuna ibadallah ilallah, yang mengenalkan Allah dan mengajarkan bagaimana mencintai Allah kepada makhluk-makhluk, kepada hamba-hambanya. Itu yang lafaz pertama tadi. Dan yang ketiga, wayamshuna 'alal ardi bin nasiha, mereka jalan di muka bumi dengan nasihat. Apa arti nasihat dalam bahasa Arab? Tulus. Tulus itu beragam. Kepada Allah dengan tauhid yang benar. Kemudian
kepada kitab Allah, mengikuti kitab Allah, terhadap Nabi dengan taat kepada Nabi, kepada para pemimpin dengan cara mentaati mereka dalam hal yang tidak maksiat, dan umat Islam dengan cara membimbing mereka. Nah, itu an-nasihah. Jadi nasihat itu hanya boleh disebut nasihat jika ada tulus. Jadi antum kalau belum tulus ngajar orang, belum menasihati namanya. Ini saya nih mau mengkritik suatu kelompok, tapi ingin menjatuhkan dia, berarti saya belum tulus. Gitu. Saya misalnya nih ingin ngeritik salafi, niatnya mau jatuhin salafi, maka saya belum memberi nasihat kepadanya, karena belum tulus. Kata Imam Sya'rani, jika engkau belum berniat agar rahmat Allah sampai kepada lawanmu, maka berhentilah berdebat. Jangan nggak usah dakwah deh gitu. Berarti dia belum kenal Allah, dia belum cinta Allah. Nah, gimana dia mau melakukan itu? Baik. Apa kata beliau? Ini hadis setelah kita teliti, takhrij, riwayat Imam Ibnu Abid Dunya. Pernah dengar? Ya, kalau ahli hadis ini anak Darussunnah pada ngerti nih. Ya. Ibnu Abid Dunya. Imam Dunya ini punya kitab, kalau Imam Bukhari Muslim punya kitab Jami'. Jami' ini kumpulan-kumpulan besar, banyak tema di dalamnya. Kalau Ibnu Abid Dunya mempunyai kitab-kitab ajza, tematik, satu tema. Aulia, zuhud, al-maut, ziaratul kubur misalnya. Nah, itu Imam Ibnu Abid Dunya. Dan perlu diketahui, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menulis Ihya Ulumuddin. Kalau ada hadis yang tidak bisa kita temui di hadis yang lain, kebanyakan ada di Ajza Ibnu Abid Dunya. Dan itu sudah dicek. Maka penelitian terakhir dari beberapa syekh dan beberapa ahli hadis, peneliti hadis, ternyata hampir semua hadis dalam Ihya Ulumuddin itu ada sumbernya. Kecuali cuma 20-an sampai 50-an. Semuanya ada sumbernya. Masalah kualitasnya nanti. Jadi beliau baca kitab hadis, bayangkan. Orang kan ngejek Imam Ghazali nih, bahkan mengatakan ada kemarin penceramah dari Indonesia di YouTube mengatakan bakar aja tuh kitabnya gitu ya, boleh dibakar gitu. Sebenarnya dia menukil kalam orang, kemudian dia kalamkan sendiri. Dan itu tidak boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan pendahulunya Ibnul Jauzi mengkritik Al-Ghazali tapi juga memujinya. Bahkan mengikhtisar kitabnya. Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sekarang dipakai oleh teman-teman Salafi untuk kitab Tazkiyatun Nufusnya yang setelah diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Jadi coba lihat, Ghazali Ihya Ulumuddin diikhtisar oleh Ibnul Jauzi. Apa nama kitabnya? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Kitab ikhtisar inilah yang sudah diterjemahkan di mana-mana dan dipakai dalam majelis Tazkiyatun Nufus sahabat-sahabat kita Salafi. Ya, saya bersyukur juga sih. Enggak apa-apa toh. Ya, semoga ini jalan supaya kalbu kita, kalbu mereka lembut gitu. Tapi sudah banyak yang dikurangi dalam kitab itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Cuma bagusnya riwayat hadis yang menurut Ibnu Jauzi bermasalah sudah dibuang, ya. Baik. Madza qala Al-Surawardi. Jadi Imam Surawardi ingin menjelaskan perspektif ilmu qalbu. Apa kata beliau? Wa hadza alladhi dzakarahu Rasulullah SAW huwa ratbatul masyakhah wad da'wati ila Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta Allah supaya mencintai hambanya dan mengajak hamba agar mencintai Allah, lalu berjalan ke bumi dengan penuh ketulusan, nasihat. 3 karakter ini adalah karakter yang dipunyai oleh orang yang menaiki makom masyakhah, syekh mursyid. Wa da'wah ilallah, da'i kepada Allah SWT. Inilah makomnya Al-Habib Umar. Inilah makomnya muridnya beliau, adik kelasnya Al-Habib Ali ya, Al-Jufri. Inilah makomnya Syekh Ali Jum'ah. Makomnya Syekh Ahmad Thayyib ya. Walaupun mereka tidak disebut mursyid misalnya, kayak Syekh Ali Al-Jufri kan tidak menyebut dirinya Al-Habib Al-Jufri, enggak menyebut diri mursyid. Ya. Syekh Ahmad Thayyib enggak menyebut dirinya mursyid, tapi beliau mencintai umat
ya, walaupun ada kritik-kritik dari beliau. Di Indonesia banyak, ya, banyak. Sangat banyak orang-orang yang dapat makom ini. Namun ada yang mastur, tertutup, ada yang masyhur. Nah, kebanyakan mereka mastur. Orang-orang yang mendoakan kita di saat kita lupa mereka, bahkan kita nggak mendoakan mereka, itu mereka mendoakan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karakternya apa tadi? 3. Coba antum punya nggak? Minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan, merahmati makhluk. Yang kedua, ngajak makhluk untuk kenal kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, tulus. Tuh, 3 tuh. Jebol 1, coret. Ya, coret. Maka ada orang yang dulu diangkat jadi mursyid, lalu kemudian dia nggak tulus, coret dia terhapus namanya dari daftar ini, daftar orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin di kalangan makhluk masih dianggap mursyid, syekh, ulama, tapi di sisi Allah bukan lagi. Nah, itulah rahasia kenapa ulama kita sering kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu bukanlah bid'ah. Kirim Fatihah itu bagian dari mencintai makhluk atau meminta Allah agar memaafkan makhluk. Lianna syekh yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan. Kenapa? Karena syekh itu yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan. Meminta kepada Allah agar mengampuni, menyayangi makhluknya, itu hakiki, nggak main-main, nggak buat-buat. Ya, diam di rumahnya, di khalwatnya, di kamarnya, dalam sunyinya, itu dia mendoakan makhluk, mendoakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bahkan umat manusia semua. Apalagi COVID begini nih, mereka paling kencang doanya. Tapi ingat, doa mereka bukan ya Allah batalkan takdirmu, angkat COVID. Enggak, mereka nggak berani ngomong gitu. Mereka hanya berani mengatakan, ya Allah jaga umat, selamatkan umat. Coba lihat doa Nabi Khidir yang dinukil oleh para imam sampai ke Imam Syafi'i. Dinukil oleh Imam Suyuti. Apa itu? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah rahmati umat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah perbaiki kerusakan umat Muhammad. Apalagi? Allah majbur umat Muhammad. Ya Allah bantu umat Muhammad atau unsur umat Muhammad. Mau dia apapun alirannya, mau dia salafi, mau dia asy'ari, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, ya politisi, nggak politisi, mau dia kiai, murid, yang penting dia umat Muhammad. Nah gitu. Berarti orang ini nyimpen kebencian nggak di kolbunya. Nah, maka dikatakan oleh para imam kita, siapa yang baca doa ini pagi sore, maka dia diangkat jadi wali abdal. Itu wali tinggi loh. Itu wali paling tinggi untuk di bawah kutub. Di bawah kutub paling tinggi itu abdal. Kenapa? Di hatinya nggak ada kebencian. Nah teman-teman, di hati kita ada kebencian nggak ke orang? Benci ke lawan aliran, benci ke orang-orang yang beda di organisasi, di tempat bekerja, tetangga. Itu bukan wali. Nyimpan benci nggak wali? Wali itu kalau benci, kalau disuruh benci oleh Allah. Kalau Allah nggak suruh benci, dia nggak mau benci. Itu sebabnya wali-wali Allah mewarisi sifat Nabi SAW. Nabi Muhammad ketika dilempar, balas ngelempar nggak? Ketika diejek, balas ngejek nggak? Nah, inilah yang Al-Habib Al-Hakiki. Siapa yang disebut Habib Hakiki? Yang kalau dia dihujat, dia nggak balas menghujat. Dan saya melihat itu ada pada Habib Umar, Habib Al-Jufri. Tapi sebening-bening Habib Umar nggak pernah jelek-jelekin siapapun, itu beliau dihujat orang. Ya kan? Aneh gak tuh? Baik. Waratbatul masyakhah min ala rutabi min ala ratbi ya, atau rutabi fi tariqis sufiyah. Tingkatan masyakhah itu, syekh mursyid adalah tingkatan tertinggi dalam strata tarekat sufi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita belajar fikih, ada yang paling tinggi namanya mujtahid. Masih ingat? Di bawah mujtahid ada tingkat-tingkatnya. Mujtahid mutlak, mujtahid apa lagi? Muqayyad, mujtahid apa lagi? Mujtahid mazhab, mufti, gitu ya. Terus baru muqallid di bawah. Itu istilah muqallid itu kalau di dalam tarekat sufi disebut murid.
Mujtahid itu di kalangan sufi disebut dengan kutub. Makanya coba 4 imam mazhab yang bertahan itu imamnya siapa? Nah, kenapa? Karena kutub itu memang dikenalnya 4 kutub utama. Nanti ada kutub-kutub yang lain. Tapi kalau kutub dunia memang 2, utara dan selatan. Jadi setiap ilmu ada fannya. Dalam ilmu hadis ada yang disebut al-hafiz. Al-hafiz adalah gelar tertinggi dalam hadis. Di zaman Nabi ada nggak gelar ini? Nggak ada. Bid'ah nggak? Enggak. Ini ilmu yang sah, mustaqil. Jadi istilah Syekh Mursyid, Arif Billah di kalangan sufi, mujtahid di kalangan ahli fikih, usul fikih, hafiz atau imam muhaddis dari kalangan ahli hadis, itu semua istilah baru, tidak ada di zaman Nabi, lalu diadakan sekarang. Diadakan di zaman setelah Nabi. Bid'ah? Enggak. Kenapa orang kemudian sentimen dengan sufi? Karena nggak mengerti analog-analog ini, gitu. Nggak bisa memajangnya secara al-kul bil-kul ya, secara tepat. Akhirnya yang terjadi, dulu di zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Ya berarti di zaman Rasulullah nggak ada fikih juga dong. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu hadis juga dong, kan gitu jadinya. Nah, enggak, kita nggak ngomong gitu. Di zaman Nabi ada nggak hadis sahih dan hadis dhaif? Nggak ada. Terus ketika dalam tarekat sufi juga sama. Ada ma'rifat yang sahih, ada ma'rifat yang batil. Ada sama. Rawi yang dhaif, ada rawi yang sahih. Di kalangan sufi ada syekh yang kamil, ada syekh yang ghairu kamil. Artinya sama. Syekh yang bagus, syekh yang tidak bagus. Jadi sebagaimana dalam ilmu hadis rawi biasa dikritik, maka jangan heran kalau ada ahli sufi dikritik. Itu biasa aja. Dalam fikih biasa nggak kritik mengkritik? Biasa. Gitu. Jadi jangan lagi kaget dengan ikhtilafat, perbedaan-perbedaan itu. Taib. Nah, namun teman-teman, apa yang ajib dari penjelasan hadis ini? Beliau mengatakan, mujtahid ke dalam usul fikih, hafiz, kalau dalam tradisi ahli tasawuf, masyakhah, syekh mursyid. Ini adalah niyabah, ya, fi tariqis sufiyah wa niyabatut nubuwah, ya, dan niyabah mewakilkan kenabian fi du'a ilallah, ya. Ratbatil masyakhah itu adalah tingkatan tertinggi dalam sufi dan mereka adalah pewaris atau wakil Rasulullah di zaman ini. Jika di kalangan penghafal, jadi ahli hadis, imam ahli hadis sebagai naibnya, wakilnya Nabi, di kalangan ahli hukum mujtahid, di kalangan ahli tasawuf, syekh mursyid. Gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena ahli fikih tidak menyentuh persoalan kolbu, benar gak? Ada nggak pembahasan di rukun 13 yang kita pelajari di mazhab Syafi'i, bab khusyuk? Bab bagaimana cara menikmati bacaan, ada nggak? Nggak ada. Ya. Adakah dalam ilmu akidah, ilmu kalam, cara mentalkinkan zikir? Nggak ada. Adakah di kalangan ahli hadis cara mendamaikan 2 hadis yang bentrok? Satu hadis mengatakan boleh, satu hadis yang tidak boleh. Nggak ada. Itu adanya di fikih. Nah, lalu praktek secara kamilnya itu ada di kalangan sufi. Taib. Fa'amma wajhu kauni syekh yuhabbibullaha ila ibadihi fa'alana syekh yasluku bil murid tariqal iktida' bi Rasulillah. Nah, kenapa para syekh mursyid yang hakiki itu boleh disebut wakilnya Rasulullah? Karena dia membimbing murid, yasluku bil murid, membimbing murid untuk apa? Tariqal iktida' bi Rasulillah. Cara mengikuti Nabi mulai dari adab yang kecil sampai kepada adab rohani. Gitu. Nabi itu zikir bergetar. Teman-teman ini berzikir nggak bergetar, berarti belum dapat tekniknya. Teknik ini yang punya nggak ahli fikih, nggak ada ahli fikih punya. Siapa yang punya? Ahli sufi. Berarti sufi itu ahli bid'ah nggak? Gitu. Ya enggak. Justru mereka menyimpan beberapa
sunnah yang tidak dipegang oleh ahli yang lain. Gitu. Sebagaimana tidak semua sufi mengerti hadis, begitu juga tidak semua ahli hadis mengerti sufi. Sebagaimana tidak semua ahli fikih mengerti tasawuf, begitu juga tidak semua sufi mengerti ilmu fikih. Udah begitu aja. Namun kalau ada yang mengerti semua, wah ini namanya mujtahid mutlak udah. Dan itu saya belum ketemu di zaman ini. Ya. Ada udah sampai ke derajat hampir mujtahid nih kata Syekh Wahbah Zuhaili. Siapa namanya? Yusuf Al-Qaradawi. Tapi beliau dalam bab politik cacat. Karena beliau hancur tuh Libya. Karena fatwa beliau Imam Syekh Al-Buti dibunuh. Gitu ulama kita kemudian mengaitkannya. Karena beliau mengatakan bunuh Qaddafi. Ya. Boleh memerangi ulama pemerintah. Itu. Siapa ulama pemerintah di Suriah? Yang dikatakan pemerintah di situ adalah Al-Buti, ulama pemerintah. Akhirnya orang bunuh Al-Buti. Padahal Syekh Al-Buti tidak menerima satu apa di sana? Lira apa, Pak? Lira ya. Satu lira pun kata anak beliau. Kita ketemu dengan anak beliau dan saya berguru mazhab Syafi'i ke beliau. Mengatakan 1 rupiah kalau bahasa kita nggak pernah beliau terima dari Bashar Assad. Beliau cuma ngajar dapat gaji, udah itu aja yang makannya. Ulama sultan dari mana coba? Oke. Wa man sahha iqtida'uhu wattiba'uhu ahabbahu Allah taala. Siapa yang sahih iktidaknya, mengikutinya kepada Rasulullah, cara mengikutinya kepada Rasulullah, ahabbahullah, maka Allah pasti mencintainya. Itulah makna dari surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Teman-teman semua, ayatnya mengatakan kalau kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Udah lihat Nabi belum? Mimpi aja enggak. Terus gimana cara ngelihat Nabi? Oh langsung aja buka Sahih Bukhari. Lah enggak bisa gitu. Imam Bukhari supaya faham, beliau belajar ke imam-imam ahli fikih. Imam Ahmad beberapa tahun diam, kalau ketemu hadis enggak diamalin. Bingung karena hadis A bertentangan dengan hadis B. Sampai datang Imam Syafi'i ila Baghdad, lalu beliau belajar beberapa bulan dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad cuma beberapa bulan dia langsung jadi mujtahid mutlak. Kita udah bertahun-tahun ya mujtahid enggak jelas ya. Mujtahid gadungan. Ciri-ciri mujtahid gadungan apa? Menyalahkan orang cuma karena berbeda. Coba, sekarang muncul mujtahid gadungan. Mengatakan kalau hadisnya dhaif, berarti bid'ah. Ada nggak kaidah begitu? Kalau hadis dhaif, bid'ah. Ada nggak kaidah begitu? Nggak ada. Betapa banyak hadis yang dhaif, kalau diamalkan dia bukan bid'ah. Dia dhaif aja gitu. Buktinya coba lihat kitab Al-Azkar An-Nawawi, betapa banyak di situ hadis dhaif dan diamalkan. Ya kan? Kira-kira gimana tuh? Imam Nawawi ahli bid'ah karena dia mengamalkan hadis dhaif. Apa kata Imam Nawawi? Seandainya kamu mendapatkan hadis sahih lalu hadis dhaif, kamu amalkan sahih, tapi jangan lupa mengamalkan hadis dhaif walaupun sekali. Siapa tahu hadisnya sahih, cuma kamu nggak tahu kalau itu sahih, gitu. Kenapa? Ternyata penilaian sahih dan tidak sahih bukan dari Rasulullah, tapi hasil penelitian manusia. Bisa salah nggak? Nah, kita coba lihat. Imam Bukhari nulis kitab sahih, siapa yang ngeritik? Daruqutni, ya kan? Berarti kitab Sahih Bukhari suci nggak? Enggak. Cuma selevel kita ngeritik Sahih Bukhari, mau taruh di mana muka kita? Ya nggak pantas lah. Taib. Apa kata beliau? Wa wajhu kaunihi yuhabbibu ibadallah ta'ala ilaih. Nah, kriteria atau ciri-ciri kenapa seorang mursyid itu dicintai oleh Allah, seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz dicintai oleh Allah, ini coba dilihat. Annahu yasluku bil murid tariqat tazkiyah. Dia membimbing murid untuk melakukan tazkiyah. Apa arti tazkiyah? Penyucian jiwa.
Jadi tazkiyatun nufus hanya salah satu bab dalam tasawuf. Jadi kalau ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita salafi mengatakan tidak ada tasawuf yang ada tazkiyatun nufus, maka hanya sepersekian bab dari tasawuf. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mereka bertasawuf nggak sebenarnya? Iya, cuma malu aja bilang tasawuf. Karena udah keburu membid'ahkan sufi, menganggap sufi zindiq. Wa idza tazakkatin nafsu in jallat mir'atul qalb. Nah, teman-teman, apabila cerminan kolbu, jadi kolbu itu ibarat cermin, dia bersih, maka apa yang di depannya, apa yang ada di sekitarnya terlihat nggak di dalam. Jadi kolbu itu kayak cermin cembung. Apa aja yang sekitar itu kelihatan. Itu sebabnya semakin bening, saya bisa menembus hati orang, gitu misalnya. Contoh, seperti saya kalau mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, saya tahu nih bahasa orang ini benar atau enggak. Kok bisa tahu? Ya karena sudah terasah, terlatih. Maka seorang mursyid itu kolbunya kalau diasah tiap hari, dia ketemu antum sekali begini sudah langsung bisa merasakan. Oh ini orang rajin nih, ini kurang rajin, ini rajinnya mut-mutan. Itu langsung kerasa itu, ketemu apalagi salaman tuh langsung getarannya ada. Ya. Kan wasfahu, bersalamanlah kamu, kan begitu di dalam Al-Qur'an. Karena salaman itu bisa menetralkan tapi juga bisa jadi awal dari jadi juri. Maka salah satu pengobatan kan dengan salaman, dengan sentuhan gitu. Ya. Tapi bukan berarti itu dia mengerti alam gaib, enggak. Karena kolbu bukanlah gaib. Kolbu bukanlah alamul ghuyub. Dia cuma antara alam gaib dengan alam nyata. Alam nyata dalam bahasa kitab ini disebut alamul malak. Jadi alam itu ada alam nyata, ada alam barzakh, nah, antara itu lalu ada alam baru alam gaib, ya, jabarut, malakut. Ya, kita mundurin isya, ngamalin hadis menakhir salat isya sebentar ya. Nah, dan ini nggak boleh disalahartikan, salah gunakan ini. Kalau kolbu udah bening, ya jangan coba-coba jadi juri. Ya. Jangan coba disorot-sorot tuh hati orang, jangan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau lawan jenis bisa pelet jadinya. Ya, nah itu bahayanya. Nanti dia bukan jadi mursyid, jadi sahir, kahin. Jadi tukang pelet. Yang ada apa? Dia memelet Allah gitu. Supaya Allah mau mencintai makhluk, itu yang ada. Jadi pelet hakiki adalah mursyid yang meminta Allah supaya mencintai makhluk, ngajak makhluk supaya cinta kepada, bukan ngajarin orang cinta dia, nggak benar. Enggak, itu otomatis ke bawah. Oke, tadi saya nanya, kita ketemu Nabi enggak? Maka kalau disebut fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad jaraknya dengan kita berapa abad? 15, 1400 kan sekarang? 15 abad. Mungkin enggak langsung mengikuti Nabi? Pakai video sifat sholat Nabi, Ustaz? Enggak bisa, kenapa? Cara sholat itu harus dipelajari pergerakan per huruf dari orang yang dia belajar ke orang sebelumnya, orang itu belajar ke orang sebelumnya sampai ke Nabi. Ini disebut dengan as-sanad bil fi'li. Sanad bil fi'li atau al-musalsal bil fi'li. Musalsal amal itu musalsal terbesar di dunia setelah Al-Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an itu per hurufnya sama kayak Nabi. Tahu dari mana? Coba. Karena ada sanad guru. Antum mau kemana aja negerinya Quran kita sama. Kecuali qiraatnya berbeda. Gitu. Kalau garansi Quran saya benar karena saya punya guru ahli qiraat, maka garansi sholat saya benar, saya punya ahli guru fikih, guru TPA dulu, bahwa dia sholat dari gurunya. Gurunya sholat dari gurunya. Jadi jangan lagi ngomong gini, ternyata sholat ala kampung kita salah, Tat. Gitu ya, kan ada yang ngomong gitu. Loh kenapa? Oh yang sahih tuh videonya sifat sholat Nabi.
Loh, sifat sholat Nabi itu adalah kompilasi Syekh Albani, versi Albani. Belum tentu benar. Coba dicek. Banyak ngacoknya. Ya. Nah, tangan naik turun duluan mana, itu juga udah kacau di situ. Ya. Tapi itu usaha Syekh Albani. Ya sudah. Kenapa? Karena dia nggak melihat orang, dia melihat teks. Akhirnya dia mengatakan penyebut Sayyidina itu bid'ah. Debatlah beliau ini dengan Syekh Al-Ghumari. Debat panas itu. Begitulah sampai akhir nantinya. Karena kita tidak bisa melihat Nabi, maka lihatlah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi sebenarnya guru-guru antum dulu di kampung itu pewaris Nabi, tapi dalam ilmu yang sedikit itu. Cukup nggak? Cukup. Maka mau sehebat apapun yang ngajinya sekarang, tetap aja cara sholatnya kayak guru TPA-nya dulu. Ya, bener gak? Mau dijadiin aliran apa, nanti alam bawah sadarnya begitu. Jadi teman saya itu ada sholat tangannya begini terus, gitu ya. Tapi ketika kita ajak ngobrol, asik ngobrol, terus jam sholat datang, dia lupa kalau dia udah beraliran baru. Tangannya turun lagi. Terus kenapa? Ya kenapa? Karena dia udah dari alam bawah sadarnya sholat seperti itu. Dan itu nggak salah kok. Kalau mau tangannya begini boleh nggak? Ya boleh-boleh juga. Cuma guru kami Syekh Taufik setelah mempelajari fikih Syafi'i itu melarang. Apa kata beliau? La taf'al mislah haula. Jangan lakukan seperti itu. Karena Imam Muslim dalam Sahih Muslim menyebutkan antara dada dan perut. Ini contohnya. Kalau nggak punya guru susah. Kalau belajar pakai video, mungkin sebulan baru ngerti. Tapi kalau pakai guru, ketemu 20 menit selesai. Ya kan? Nah, ini hebatnya. Berguru itu bisa memendekkan waktu yang panjang, mengefektifkan waktu. Taib. Wa naqasat fihi anwarul azamatil ilahiyyah. Maka terpantullah dari cermin kolbu itu, apa yang terpantul? Cahaya-cahaya ilahiyah. Maksudnya gini, semakin sering orang itu menyebut nama kekasihnya, nanti kalau alam bawah sadarnya itu nulis nama dia plus nama gitu. Tapi dia itu sering nyebut nama Nabi, maka yang sering dia coret-coret Muhammad. Yang sering dia omongkan Muhammad. Kalau dia itu cinta kepada Allah, ciri-ciri orang cinta, kata-kata lirih yang keluar dari alam bawah sadarnya adalah Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Inilah yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari. Seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau benar nih, kolbunya kita itu cinta Allah, pasti yang diomongkan Allah. Sakit Allah, senang Allah. Gitu. Udah gitu belum? Ngaji itu lebih banyak mengingatkan kepada Allah daripada nyalahkan hamba-hamba Allah. Gitu. Itu lebih banyak, dominan ya. Walaha fihi jamalut tauhid, maka akan terpancar padanya keindahan tauhid. Tauhid itu indah loh ya. Tauhid itu mencintai Allah tanpa menyekutukannya. Dan itu indah. Ini teman-teman, kalau pernah mengalami dulu di masa muda-muda kali ya, terus sekarang jatuh cinta kepada dua orang sekaligus itu ribet. Taib. Wan jazabat ahdaqul basirati ila mutala'ati anwari jalalil qidami wa ru'yatil kalamil azali. Maka ketariklah itu ya. Hadak itu mata ya. Mata ini disebut hadak. Kalau dalam hati, ini bahasa analog. Maka pandangan mata basirah akan menembus, akan ketarik ila mutala'ati anwari jalalil qidam. Akan lebih tertarik memandang keagungan Allah yang maha qadim. Wa ru'yatil kamalil azali. Lalu melihat Allah yang maha sempurna dan azali. Jujur, kalau kita senang seseorang, pengen ketemu gak sama orangnya? Ya. Senang kan bertahap. Senang karena apa? Senang berteman.
Kalau senang berteman, sehari aja nggak ngobrol sama dia nggak seru. Seneng cinta, beda lagi kan? Kalau nggak ditanyain ngapain hari ini dek, mas, miss, mus, kayaknya nggak seru gitu. Itu sama. Maka Nabi SAW itu mengabarkan